Halo Sobat BMKG, kami kembali dalam tayangan update informasi perakiraan cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa tanggal 30 September 2025. Bersama saya Nurul Iza, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, pada akhir September ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang berada pada masa peralihan atau pancaroba dari musim kemarau menuju musim penghujan, ditandai dengan cuaca cerah dan terik pada pagi hingga siang hari. Kemudian pada siang hingga sore menjelang malam berpotensi terjadi hujan berdurasi singkat, dapat disertai kilat, petir maupun angin kencang di sejumlah wilayah. Selain itu, terdapat juga beberapa dinamika atmosfer yang masih mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Di antaranya, TCWC Jakarta memantau adanya siklon tropis Bualawi yang diprediksi akan terus mengalami penurunan intensitas seiring dengan masuknya ke daratan. Kemudian juga diprediksi punah sebagai siklon tropis. Selanjutnya, sirkulasinya diperkirakan berada di daratan Laos, tidak terpantau di wilayah streamline, dengan kecepatan angin maksimum 30 knot dan juga tekanan 1004 milibar. Kemudian, sirkulasi siklonik juga diperkirakan berada di wilayah Laut Sulu yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Filipina hingga ke sekitar Laut Cina Selatan bagian timur dan juga di Laut Sulu. Kemudian, daerah konvergensi lain terpantau memanjang di sekitar Teluk Benggala hingga Thailand, dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga ke Laut Andaman, kemudian di perairan utara Aceh, di Riau, dari Lampung hingga ke Sumatera Selatan, dari Kalimantan Barat hingga ke wilayah Riau, di sekitar Laut Jawa, di Selat Makassar, kemudian hingga Selat Karimata, di Kalimantan Utara, dari Nusa Tenggara Timur hingga Bali, dari Sulawesi Tengah hingga Selat Makassar, dari Laut Seram hingga Maluku Utara, kemudian dari perairan utara Papua Nugini hingga Papua Barat Daya, Papua Barat, dan juga di sekitar wilayah Laut Arafura. Selanjutnya, daerah pertemuan angin atau biasa disebut konfluensi diprediksi terbentuk di sekitar wilayah Sulawesi Utara dan juga di Laut Natuna Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah siklon tropis dan juga di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai, ditandai dengan simbol berwarna kuning. Sementara itu perlu ditingkatkan pula kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang ditandai dengan simbol berwarna jingga di wilayah Jawa Tengah. Sobat BMKG, kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang untuk peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di sekitar wilayah perairan Laut Andaman, kemudian di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah hingga ke barat daya Banten yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Kemudian perlu juga diwaspadai terhadap banjir rob yang berpotensi terjadi pada esok hari di beberapa wilayah pesisir Indonesia, yaitu di pesisir Tanjung Pinang, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, di pesisir utara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di wilayah Maluku. Sobat BMKG, bagi sobat yang tinggal di kota Banjarmasin, kemudian Palangkaraya, Kupang, serta sekitarnya, perlu diwaspadai terhadap suhu diprediksi berkisar antara 32 hingga 34 derajat Celcius. Terutama bagi sobat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan agar selalu menjaga stabilitas cairan tubuh dan jangan lupa menggunakan sunscreen ataupun tabir surya. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk prediksi kota besar, kita awali dari Pulau Sumatera. Di Banda Aceh secara umum udara kabur, kemudian hujan ringan berpotensi terjadi di kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan juga Tanjung Pinang. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota besar di wilayah Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian perlu diwaspadai potensi hujan petir bagi sobat yang berada di kota Bengkulu. Kemudian untuk kota besar di Pulau Jawa, Jakarta diprediksi secara umum berawan tebal, kemudian potensi hujan ringan terdapat di kota Serang dan juga di Surabaya. Sementara itu di Semarang berpotensi terjadi hujan sedang, begitu juga di Yogyakarta. Terakhir perlu diwaspadai potensi hujan petir bagi sobat yang berada di kota Bandung.
Dari Pulau Jawa kita bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kota Kupang secara umum diprediksi berawan, sementara itu hujan ringan berpotensi terjadi di kota Mataram dan juga Denpasar. Selanjutnya untuk kota besar di Pulau Kalimantan secara umum berpotensi terjadi hujan ringan seperti di Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan juga Pontianak. Kemudian perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Tanjung Selor terdapat potensi hujan petir. Dari Kalimantan kita bergeser ke Pulau Sulawesi. Untuk berawan tebal diprediksi terdapat di kota Gorontalo dan juga Kendari. Sementara itu hujan ringan berpotensi terjadi di Makassar, Palu, dan juga kota Manado. Terakhir untuk kota Mamuju berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Terakhir untuk wilayah timur Indonesia secara umum diprediksi terjadi hujan ringan yang merata seperti di kota Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan juga kota Merauke. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap jam, Sobat dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan juga Play Store, atau dapat mengunjungi website resmi kami di www.bmkg.go.id. Dan juga jangan lupa follow sosial media kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa kembali.